Jumpa lagi Kisanak, seorang yang mengaku ahli mikrobiologi asal Indonesia bernama Hadi Pranoto dikabarkan sudah mengirimkan 5.000 botol cairan herbal kepada Ratu Elizabeth II. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya. Dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Menurut Hadi, kiriman itu atas pesanan Ratu Elizabeth sendiri yang ditujukan untuk menyembuhkan seluruh keluarga kerajaan Inggris yang terindikasi terserang COVID-19. Hadi sesumbar, obat racikannya yang mirip jamu gendong itu mampu menyembuhkan COVID-19 secara cepat. Entah bagaimana ceritanya sampai Hadi mengaku Ratu Elizabeth adalah pelanggannya. Apakah Ratu Elizabeth punya akun Shopee dan memesan obat racikan Hadi melalui situs belanja online? Dipesan dulu ya Bunda, begitu mungkin pesan teks Hadi kepada Ratu Elizabeth. Dalam keterangannya, Hadi tidak menjelaskan kiriman obat tersebut ditujukan ke alamat mana. Padahal bisa dipastikan Hadi tidak tahu posisi Istana Buckingham berada di RT berapa atau RW berapa. RT 5, RW 3, 10, nomor rumah. Hadi juga tidak tahu apakah istana itu berada di kelurahan mana. Paling-paling kepada driver yang mengantar barangnya, pesan Hadi hanya singkat saja. Sesuai aplikasi ya Pak. Kisanak yang begini. Nama Hadi Pranoto belakangan ini bisa melambung tinggi, terbang jauh, terbawa mimpi karena diwawancarai oleh musisi Anji dalam akun YouTube-nya. Di sana Hadi mengaku sebagai profesor dan dokter. Ternyata Kisanak, Hadi ini boro-boro profesor, dia juga bukan dokter. Dalam dunia pengobatan, kabarnya Hadi hanya mengkhususkan pada pengobatan THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan, khususnya telinga bagian luar. Artinya, pengobatan yang bisa ditangani hanya menindik kuping saja. Kisanak yang dilihat. Pihak kerajaan Inggris sendiri belum memberi jawaban mengenai kiriman 5.000 botol plastik dari Hadi kepada Ratu Elizabeth. Saat ditemui oleh tim Channel 17 di stasiun Cikini kemarin, juru bicara Istana Inggris malah bertanya balik, "Hadi itu sopo mas?" Wartawan kami terus mencoba mengorek informasi darinya. Sayangnya kereta keburu datang Kisanak dan narasumber kami tersebut cepat-cepat naik kereta. Ia takut pulang terlambat ke rumahnya di Cilegon. "Malam ini aku ada rapat RT mas, maaf ya buru-buru." Begitu pesan singkatnya kepada kami saat kami kembali mengkonfirmasi via WA. Kisanak, karena ocehannya yang membohongi publik itu, mengaku telah menemukan obat COVID-19, akhirnya Hadi Pranoto dilaporkan ke polisi oleh tim Cyber Indonesia. Salah satu isi laporannya karena Hadi menipu publik dengan gelar profesor padahal palsu. Memang Kisanak, di Indonesia orang yang mengaku sebagai profesor bisa ditangkap, mengaku sebagai polisi bisa ditangkap, mengaku sebagai raja bisa ditangkap, mengaku sebagai tentara juga bisa ditangkap. Yang tidak ditangkap kalau orang mengaku sebagai ustadz atau ulama. Makanya di Indonesia kini banyak ulama atau ustadz jadi-jadian sebab mereka nggak akan terkena resiko hukum. Kisanak yang budiman, kita ikuti berita kedua. Sekelompok orang usia pensiun baru-baru ini mendeklarasi sebuah forum aliansi bernama KAMI, singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Untuk menyaksikan kecambah dari perubahan politik. Dan kecambah itu adalah pikiran, gagasan. Rezim ini rezim yang anti gagasan. Yang pakai politik melalui fasilitas pasar. Tokoh-tokoh yang bergabung
adalah para mantan yang di saat punya jabatan dulu juga tidak jelas apa prestasinya. Mereka disatukan dalam aliansi karena kebenciannya kepada Presiden Jokowi. Di antara tokoh tersebut, sebut saja ada Said Didu, mantan birokrat yang baru saja diperiksa polisi atas cuitannya. Ada juga Rizal Ramli, mantan menteri yang mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata salah kritik. Ada Rocky Gerung, mantan dosen yang pernah mendirikan Partai Sri, sebuah partai yang ternyata tidak mampu berdiri. Selain itu Kisanak, ada juga Joko Edi, mantan anggota DPR yang ketika ditilang polisi lalu menyebut-nyebut dirinya sebagai anggota DPR. Tokoh lain, Ihsanuddin Nursi, mantan anggota DPR yang selalu ketakutan kalau mau diukur suhu tubuhnya dengan termogan karena dianggap merusak otak. Sebetulnya kita sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh para mantan itu. Berkoalisi atau tidak, mereka adalah pembenci Jokowi kelas 4. Rizal Ramli misalnya sering sesumbar sebagai pakar ekonomi, tapi baru sebentar duduk di kabinet langsung dipecat. Yang namanya dipecat, sakitnya tuh di sini. Kisanak. Setelah dipecat itulah, ia menjadi pembenci Jokowi nomor 3. Sementara Said Didu, ia sekarang sedang sibuk mengcapture komen dan mention orang di akun media sosialnya yang dianggap meledek koalisi para pensiunan itu. Didu mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mungkin Kisanak mengcapture komen di akun Twitter adalah salah satu program kerja koalisi tersebut. Program selanjutnya bukan tidak mungkin mereka akan membuat konten TikTok bersama. Kisanak yang budiman, kita sepantasnya bersyukur koalisi itu menamakan dirinya dengan sebutan kami. Itu artinya lu aja kali, gua enggak. Demikian berita kali ini kami sampaikan. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Du. Menyendiri itu bukan kesepian. Saya menjelajah sendiri bukan berarti telinga saya sepi. Alam tak pernah habis menghasilkan suara-suara indah. Angin, gesekan daun, hingga suara yang ada di dalam pikiran saya pun menyumbang nada. Setiap ruang memiliki atmosfer bunyi. Kemanapun saya pergi, suara-suara ini menyumbang emosi. Suara dalam perjalanan di bumi Parayangan ini menyadarkan saya tentang budaya yang harus terus kita jaga di tengah kemajuan zaman. Sejauh apapun dan kemanapun kita melangkah, jangan pernah melupakan akar budaya bangsa kita. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa masih banyak dari mereka yang berdedikasi sepenuhnya untuk warisan budaya bangsa. Bertahan, bahkan mengenalkan kreasi hasil bumi tanah Sunda ini kepada dunia. Memang, selalu ada pelajaran dalam setiap langkah perjalanan di bumi Parayangan. Indah tak hanya pada alamnya, juga pada nada suaranya.